Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Repan Surya Permana ingin mempresentasikan tentang asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut pendapat Sarasin bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Pada mulanya mereka tinggal di Asia bagian Tenggara ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga berbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa sehingga memisahkan gunung vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang mendiami Sumatera di Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Veda yang saat ini masih ada di Afrika, Asia Selatan, dan Oseania. Veda itulah manusia pertama datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu. Ras Melanesia dan Veda hidup dalam budaya Mesolitik. Pendatang berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Para pendatang baru itu jumlahnya lebih banyak dari penduduk asli. Mereka datang dalam 2 tahap. Mereka disebut oleh Sarasin sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kedatangan Proto-Melayu dan Deutero-Melayu terpisah diperkirakan lebih 2000 tahun yang lalu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan mata sipit. Dari Cina bagian selatan yaitu Yunan, mereka berimigrasi ke Indonesia dan Siam kemudian ke Pulau Indonesia. Mereka pada awalnya menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ketika datangnya para imigran baru, mereka ras Proto-Melayu berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan untuk dijadikan hunian. Kehidupan di dalam hutan menjadikan mereka tersosialisasi dari dunia luar sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu pun kemudian melebur dan kemudian menjadi suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Goyok. Kehidupan ras tersosialisasi tersebut kemudian menyebabkan Proto-Melayu mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam di kemudian hari. Ras Proto-Melayu mendapatkan pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sayyidah Nafisa yang ingin melanjutkan pembahasan dari Revan Surya Permana. Persebaran suku Dayak hingga ke Filipina Selatan, Sarawak dan Melaka menunjukkan rute perpindahan mereka dari Kepulauan Indonesia. Sementara suku Batak yang mengambil rute ke barat menyusuri pantai Burama dan Malaka Barat. Deutero Melayu. Ras Deutero Melayu adalah ras yang datang dari Indochina bagian utara. Ras ini membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Ada yang menyebut mereka dengan sebutan orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi dari ras Proto-Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia seperti kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Malaka, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Deutero Melayu juga memiliki peradaban pelayaran lebih maju dari pendahuluannya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbinatangan. Perpindahan ras Deutero Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut. Sebagian dari ras Deutero Melayu ada yang mencapai kepulauan Jepang bahkan hingga sampai Madagaskar. Ras Deutero Melayu kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan sebagai tempat hunian mereka. Pada akhirnya, Proto dan Deutero Melayu melebur dan menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia.
Pada masa berikutnya, mereka menjadi sulit dibedakan. Proto-Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di Kepulauan Indonesia, kecuali penduduk Papua yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua adalah ras Deuteru Melayu. Melanesoid. Ras Melanesoid adalah salah satu ras yang hidup di wilayah Indonesia bagian timur. Ras Melanesoid merupakan subras Negroid yang merupakan satu dari 3 ras mayor yang tersebar di seluruh dunia, yaitu Negroid, Kaukasoid, dan Mongoloid. Ras ini pertama kali datang ke wilayah Indonesia diperkirakan sekitar 70.000 tahun sebelum Masehi. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan Paleolitikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Negrito dan Wedit. Negrito merupakan sebutan yang diberikan oleh orang-orang Spanyol karena mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito ini bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta Kepulauan Melansia. Sementara itu, kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocepal dan letak mata yang dalam sehingga tampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Istilah Wedit memiliki arti jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Clayton. Periode migrasi kelompok tersebut berlangsung selama berabad-abad. Kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Sebelum bangsa Melayu datang, sudah ada kelompok manusia yang tinggal terlebih dahulu di wilayah Nusantara. Kelompok itu termasuk ke dalam bangsa primitif yang beragam dan berbudaya sederhana. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesian, yaitu Melayu, Melayu sampai Valencia. Bahasa tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 oleh Sarasin, yaitu bahasa Aceh dan bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu standar Jawa dan Bali. Kelompok ini memiliki hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunaannya adalah pelaut-pelaut pada masa dahulu. Teori-teori nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Dr. Muhammad Ali. Menurut Dr. Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunani Cina. Pendapat ini dipengaruhi oleh pendapat Mens yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa lebih kuat sehingga mereka pindah ke selatan termasuk Indonesia. 2. Muhammad Yamin mengatakan bahwa orang Indonesia adalah asli, berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Muhammad Yamin meyakini bahwa ada sebagian bangsa atau suku di luar negeri yang berasal dari Indonesia. Muhammad Yamin mengatakan bahwa temuan fosil dan artefak yang lebih banyak dan lengkap di Indonesia daripada di daerah lain Asia. Seperti temuan fosil Homo atau Pithecanthropus, itulah intinya, Soloensis dan Wajaknesis yang tidak ditemukan di daerah lain termasuk Asia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Saya Rindu Mayora Ainuna ingin melanjutkan pembahasan dari Nur Jihan Nabila Arhida. Corak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. A. Kehidupan agraris nenek moyang bangsa Indonesia hidup dengan bertani. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khusus pertanian yang berupa beliung persegi dan kapak lonjong. Kehidupan agraris ini hingga saat ini masih kita temukan di beberapa wilayah terutama pedesaan. B. Kehidupan bahari nenek moyang bangsa Indonesia telah mampu mengarungi laut. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang laut, angin, musim, dan astronomi. Mereka juga membuat perahu bercadik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dari laut. C. Kehidupan sosial nenek moyang bangsa Indonesia telah hidup dalam masyarakat yang teratur dalam kesehariannya hidup secara gotong royong. Dengan gotong royong, pembangunan yang ada di daerah semakin cepat. Misalnya saja, ada pembangunan jembatan di suatu desa yang diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat karena para warganya saling bergotong royong. D. Kehidupan seni budaya. Nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal barang-barang perhiasan dari batu, perunggu, manik-manik, dan kaca. Tidak hanya itu, mereka juga pandai melukis, menari, dan lain-lain, sehingga dikenal dengan kehidupan seni budayanya. E. Kehidupan religius. Nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal bentuk-bentuk kepercayaan seperti pemujaan terhadap roh nenek moyang, animisme, kepercayaan bahwa suatu benda memiliki roh atau jiwa, dinamisme, kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib, dan monoteisme, kepercayaan bahwa di luar dirinya ada satu kekuatan yang melebihi dirinya, yaitu kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa.